Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi teman-teman di segmen komunikasi auditor kepada pihak penanggung jawab atas tata kelola. Dan ini adalah video penjelasan ketiga. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, mari kita lanjutkan teman-teman pembahasan tentang hal-hal apa saja yang dikomunikasikan oleh auditor kepada TCWG atau pihak yang bertanggung jawab. Ada 4 poin penting yang meski dan harus disampaikan teman-teman. Yang pertama adalah tanggung jawab kita sebagai auditor yang berhubungan dengan audit atas laporan keuangan. Nah, di sini kita jelaskan bahwa kita bertanggung jawab atas apa, misalnya atas pemeriksaan laporan keuangan yang bebas dari salah saji sesuai dengan standar yang berlaku, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga menjelaskan tentang ruang lingkup dan saat direncanakan atas audit. Nah, ini batasan-batasan audit yang kita lakukan, dan kita juga menyampaikan terkait dengan temuan signifikan atas audit. Nah, biasanya temuan ini ada karena adanya kesalahan baik yang disebabkan oleh human error, ketidaksengajaan, maupun atas kecurangan atau kesalahan yang disengaja. Dan kita juga berkewajiban untuk mengkomunikasikan independensi kita sebagai auditor. Nah, ingat bahwa independensi ini perlu kita sampaikan pada setiap perikatan dan selama proses perikatan. Bagaimana cara kita berkomunikasinya? Cara kita berkomunikasi adalah dengan cara materi umum, yaitu dari cara kita menyampaikan di laporan atau di buku audit. Itu juga sudah kita sampaikan. Nah, kita harus berkomunikasi dengan jelas, itu kita sampaikan dan diharapkan mampu menjawab ekspektasi dari para pengguna jasa kita dan para pengguna laporan keuangan kita. Nah, tujuan dari komunikasi ini kan untuk terciptanya proses komunikasi dua arah antara auditor dan juga auditi. Nah, terkait dengan variasinya itu menyesuaikan, dan terkait dengan jumlahnya itu juga menyesuaikan. Seberapa sering kita akan berkomunikasi itu sebenarnya tidak ada batasan ya teman-teman. Semakin detail dan semakin sering itu juga semakin bagus sebenarnya. Artinya kita sebagai auditor akan mendapatkan feedback yang banyak, dan para penanggung jawab juga mendapatkan informasi yang lebih banyak. Nah, di dalam audit atas entitas yang lebih kecil, misalnya perseorangan, itu kita dimungkinkan untuk mengkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab dengan struktur yang lebih sederhana. Karena ya tadi dia yang punya, otomatis dia langsung yang bertanggung jawab. Nah, ini akan memudahkan juga dalam proses komunikasi. Jadi tidak ada proses administrasi yang cukup kompleks. Nah, berbeda dengan emiten dan entitas yang lebih besar, karena banyak TCWG-nya, banyak hal administrasi dan struktur yang harus kita lalui untuk berkomunikasi dengan TCWG. Nah, lalu bagaimana cara kita agar komunikasi yang kita lakukan itu efektif? Kita informasi yang kita sampaikan itu tersampai kepada auditi, dan informasi yang disampaikan auditi juga sampai kepada kita sebagai auditor. Nah, kita harus perlu memperhatikan dari tujuan kita berkomunikasi. Tujuannya untuk apa? Apakah kita hanya sekedar untuk remeh-temeh, atau memang kita menyampaikan temuan dan itu penting dan untuk segera dijawab, dan sifatnya kita segera untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan. Nah, ketika tujuannya jelas, teman-teman, auditor dan pihak yang bertanggung jawab itu, baik yang ditempatkan itu akan saling memahami atas isu-isu yang relevan dan tindakan yang seharusnya kita lakukan. Jadi ketika muncul
sifat saling memahami antara auditor dan auditi ini akan lebih mudah kita dalam menyampaikan apa-apa yang ingin kita sampaikan dan menjadi penting dalam proses audit itu. Nah, kita juga harus memikirkan bentuk dari komunikasi kita seperti apa. Apakah hanya bentuk dokumentasi surat atau memang kita perlu berkomunikasi langsung dua arah sehingga feedbacknya langsung kita terima. Nah, itu juga perlu kita pilih variasinya yang mana. Yang ketiga adalah individu dari tim audit dan pihak yang bertanggung jawab itu akan mengkomunikasikan atas hal-hal apa. Nah, jadi sudah teridentifikasi, oh kita akan menyampaikan ini, kita akan menyampaikan itu. Jadi 1, 2, 3, 4-nya atau poin-poinnya itu sudah tertulis gitu, atau sudah kita ketahui. Nah, jadi jangan ketika baru berkomunikasi masih mikir, kira-kira kita mau nyampaikan apa ya? Nah, jangan kayak gitu. Kemudian ekspektasi auditor bahwa komunikasi akan menjadi dua arah dan bahwa pihak yang bertanggung jawab itu akan mengkomunikasikan kepada kita lagi menurut pertimbangan mereka. Jadi harapan kita teman-teman ketika kita mengkomunikasikan hasil temuan audit, kita akan mendapatkan keputusan strategis yang cepat dan tepat dari para TCWG. Jadi tidak menunggu lagi sehingga perlu proses yang sangat lama. Dan proses untuk mengambil tindakan dalam melaporkan kembali itu dikomunikasikan oleh auditor. Wah, kita ingin melakukan ini. Lalu setelah ini akan ada tindakan seperti ini. Nah, itu tersampaikan dan harus. Dan ketika proses mengambil tindakan itu serta melaporkan kembali itu, maka itu juga harus kita komunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Sehingga tujuan kita bahwa kita akan menjamin nih bahwa TCWG mendapatkan informasi secara keseluruhan terhadap proses audit. Nah, jadi ketika nanti hasil akhir kita sampaikan, ya TCWG seharusnya sudah nggak bertanya-tanya lagi dia. Oh, kok tiba-tiba ada ini ya temuannya. Nah, itu harusnya sudah clear ketika karena kita sudah melakukan pola komunikasi dua arah antara kita sebagai auditor dan kepada TCWG sebagai penanggung jawab tata kelola. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen? Nah, banyak yang sangat dibahas dalam proses audit yang biasa, yang diharuskan dalam standar audit. Nah, apa sih yang harus kita komunikasikan? Misalnya terkait dengan operasional perusahaan, kemudian sampai di mana tanggung jawab manajemen ini, bagaimana cara mereka menyusun laporan keuangan, lalu tindakan-tindakan efektif operasional mereka itu seperti apa, apakah akan merugikan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita mengkomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka kita harus membahas hal tersebut dengan manajemen. Nah, kecuali ketika hal tersebut kita dianggap tidak tepat. Nah, misalnya ada muncul indikasi bahwa oh ternyata manajemen ini melakukan fraud. Nah, itu boleh kita langsung berkomunikasi dengan TCWG atau integritas atau kompetensi dari para manajemen ini kita nilai tidak tepat. Oh, misalnya tidak punya basic di bagian keuangan tapi ditempatkan di bagian keuangan. Nah, seperti itu, teman-teman. Lalu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pihak ketiga? Nah, pihak ketiga ini kan para pengguna dari laporan keuangan kita. Bisa saja dia regulator, bisa saja dia perbankan. Nah, salinan komunikasi itu sebenarnya sudah ada dalam laporan audit terkait dengan kita sudah melakukan bla bla bla. Jadi di situ sudah cukup untuk dibaca oleh pihak ketiga atau para stakeholder atau para dari pengguna dalam laporan keuangan kita. Nah, seperti apa bentuk komunikasi yang dapat kita lakukan, teman-teman? Kita dapat melakukan komunikasi seperti yang saya sampaikan tadi secara tertulis atau komunikasi selama dalam proses audit. Nah, jadi kalau misalnya
kita ingin cepat dapat feedbacknya, kita bisa melakukan bentuk komunikasi langsung. Tapi ingat, harus tetap didokumentasikan, karena